Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Takmir Masjid Al-Ikhlas Cepu, Al-Hikmah, mohon maaf ya, salah nulis ya, ingat saya Al-Ikhlas ya. Al-Hikmah, mohon maaf. Kemudian wabil khusus majelis tabligh, bapak-bapak, ibu-ibu, semua jamaah kuliah Ahad pagi Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa meluangkan waktu untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu, dan juga untuk tafaqquh fiddin, untuk mendalami kajian keagamaan di dalam majelis yang mulia ini, yaitu kuliah Ahad pagi dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang cukup penting untuk kita kaji dan kita dalami, yaitu yang berkaitan dengan sholat, historitas dan kaifiyahnya dalam kitab Shalah HPT 1929 Masehi di Solo atau Surakarta. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa kok topik ini penting untuk kita angkat? Karena kita sekarang di penghujung bulan Rajab. Bulan Rajab itu diidentikan dengan Isra dan Mi'raj. Isra yaitu perjalanan malam yang dilakukan oleh Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian Mi'raj, Nabi dari Masjidil Aqsa dibawa oleh malaikat Jibril ke langit yang 7, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Maqam Al-Mukafahah, yang mana Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu. Artinya kalau kita bicara tentang Isra dan Mi'raj, sebenarnya Isra dan Mi'raj itu bukan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, tapi juga berkaitan tentang historitas sholat yang menjadi ruknun min arkanil Islam, yang menjadi salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang 5. Dan nanti Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita kontekkan dengan bagaimana rumusan kitab shalah kita, bagaimana kitab shalah yang sudah dilahirkan oleh Majelis Tarjih tahun 1929 di Solo atau Surakarta, putusan Majelis Tarjih yang pertama. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada keterangan yang disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in.
Ini kitab yang cukup populer di pesantren, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Di pesantren tradisional atau pesantren salafiyah tradisional, dalam kajian fikih Syafi'i itu ada hierarki trilogi kitab pesantren yang selalu diawali dengan Fathun. Ada Fathul Qorib Mujib yang ditulis oleh siapa? Ibnu Qasim Al-Ghazi. Matanya disebut nama Matan Takrib yang ditulis oleh Syekh Abu Sujat. Itu di level dasar. Di atas itu atau di level menengah ada kitab namanya Fathul Mu'in yang merupakan syarah dari Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Al-Malibari itu dari India Selatan. Kitab ini nggak tahu kenapa sangat populer di Indonesia. Pasti di dalam bahsul masail diniyah yang dilakukan oleh teman-teman kita, saudara kita dari NU, itu pasti dalam permasalahan tidak lepas dari rujukan dari kitab Fathul Mu'in. Sehingga Fathul Mu'in ini sering diidentikan sebagai syarat seseorang layak untuk disebut kiai. Wes gak alim, gak iso dadi kiai, kejaba nak iso apa? Maos lan mendalami kitab Fathul Mu'in. Dan ini di Muhammadiyah itu standarnya apa? Kita juga kadang bingung, Pak. Apakah standarnya tarjih? Artinya kalau di Muhammadiyah ya paling tidak merujuk pada HPT. Kalau di saudara kita ada kitab-kitab kuning itu yang dijadikan apa? Mengukur standar keilmuan seseorang. Oh, kalau misalnya kiai ini paham Fathul Mu'in, bisa baca, tidak bulat Pak membacanya. Oh, berarti sudah alim. Tapi kalau kita di Muhammadiyah kadang-kadang suruh baca teks Arab ya bulat terus nggak sampai-sampai. Itu di Fathul Mu'in. Kemudian yang ketiga ada Fathul Wahhab Bisyarhi Manhajit Tulab yang ditulis oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Artinya ini kitab yang umum dikaji di kalangan pesantren tradisional yang secara umum bermadzhab apa? Syafi'i. Ketika kita bicara tentang kapan sholat itu difardukan, maka dalam Fathul Mu'in di kitab sholat itu ada penjelasan yang cukup menarik, Pak dan Ibu. Ini yang kita jadikan muqaddimah dalam kajian kita. Di sana dikatakan wal mafrudatul ainiyatu khamsun. Sholat yang wajib sholat yang wajib bagi setiap individu itu 5 sholat fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap hari dan malam. Berarti sehari semalam ada 5 sholat yang difardukan. Itu fardunya fardu ainin, kewajiban yang dibebankan setiap individu seorang muslim. Maklumatun minad dini bidarurah, yang mana kewajiban ini sudah diketahui di dalam agama bidarurah secara pasti. Artinya tidak ada seorang muslim yang tidak tahu tentang kewajiban apa? Sholat. Makanya Bapak dan Ibu sekalian kalau mengajarkan anaknya di waktu kecil ya pasti diajarkan apa? Sholat. Nak awakmu sholat mergo apa? Sholat kuwi cagake agama atau salah satu kewajiban dari agama. Fayakfuru jahiduha, maka orang yang mengingkari kewajiban sholat maka hukumnya apa? Kafir. Karena apa? Sesuatu yang menjadi salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam, kalau diingkari berarti Islam itu sudah apa? Sudah tidak ada pondasinya. Walam tajtami hadhihi al-khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya sholat yang 5 waktu, ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh, itu hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad. Apakah nabi-nabi sebelumnya juga melakukan sholat? Iya, yang paling mudah apa Pak? Sholat Daud, sholatnya Nabi Daud. Mungkin jenengan hanya kenal apa? Siamu Daud. Siam Daud itu apa? Antasuma yauman wa yuftir yauman. Engkau puasa sehari dan engkau berbuka sehari. Tapi kalau sholatul Dawud itu apa? Sholatul lail, yaitu sholat yang dilakukan di waktu malam gitu.
Tapi Nabi Muhammad itu diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adanya sholat 5 waktu. Wa furidat lan difardukan Lailatul Isra pada malam Isra. Berarti sholat 5 waktu itu difardukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di malam Isra. Ba'da nubuwah, setelah kenabian Nabi Muhammad, bi asyri sini, yaitu 10 tahun wa thalathati asyurin dan 3 bulan. Kalau kita baca sejarah Pak Atubu, Nabi Muhammad diutus sebagai nabi itu usianya berapa? Berapa Pak? 40 ya. Karena 40 itu usia yang matang, secara kehidupan sudah banyak apa? Pengalaman. Menjadi seorang tokoh masyarakat sudah diakui kredibilitasnya. Karena kalau mungkin sebelum 40 itu masih sering diejek Pak ya. Oh cilik kok wis jadi apa? Pemimpin. Tapi kalau orang 40 itu pasti sudah diterima di masyarakat. Tetapi Nabi Muhammad baru diberikan kewajiban sholat 5 waktu 10 tahun dan 3 bulan setelah kenabian. Berarti usianya berapa Pak? 50 lebih 3 bulan. Lah pas sebelum itu Nabi Muhammad belum menjalankan sholat. Sudah atau belum Pak? Ya sholat apa itu? Sholat apa Pak? Ya nanti kita bahas. Apakah Nabi Muhammad sebelum itu sudah mendapatkan perintah sholat? Lailatul sab'in wa ishrina min Rajab, malam ke-27 daripada bulan Rajab. Makanya Isra dan Mi'raj itu secara umum dalam tarikh, dalam sejarah itu dikatakan jatuh pada tanggal 27 Rajab. Sehingga peringatan Isra dan Mi'raj di negara kita juga tanggal 27 Rajab. Tapi di Fathul Mu'in dikatakan walam tajib subhu yaumi tilkal lailah. Akan tetapi sholat subuh pada hari malam itu belum diwajibkan. Li adamil ilmi. Kenapa? Karena tidak adanya pengetahuan bikaifiyatihah dengan apa? Pelaksanaan sholat subuh. Maksudnya apa? Nabi Muhammad itu melakukan Isra dan Mi'raj malam atau siang Pak? Ya jelas malam. Wong Isra itu perjalanan di waktu malam. Subhanalladzi asra. Asra itu apa? Melakukan perjalanan di malam hari. Dan Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk apa? Melakukan sholat 5 waktu. Tapi yang menjadi pertanyaan, ketika subuh waktu itu di pagi harinya Nabi Muhammad sudah melakukan sholat subuh atau belum? Ya, kata Fathul Mu'in belum. Kenapa? Li adamil ilmi bikaifiyatiha. Karena Nabi Muhammad belum tahu cara pelaksanaannya. Dan ini dijelaskan dalam hadis Jibril, yaitu hadis yang menjelaskan Jibril itu mengajari kepada Nabi tentang sholat dan waktu sholat. Di dalam hadis itu Rasulullah bersabda, Ammani Jibrilu bi adzuhra. Jibril itu pertama kali mengimami aku adzuhra, sholat zuhur. Berarti sholat subuhnya Nabi Muhammad belum tahu bagaimana cara pelaksanaannya. Meskipun Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu itu di malam apa? Hari, tapi subuhnya belum dilakukan. Kenapa? Karena belum mengetahui bagaimana cara pelaksanaannya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah kalau kita katakan tadi bahwasanya sholat 5 waktu itu baru diwajibkan 10 tahun 3 bulan pasca kenabian. Artinya ketika Nabi Muhammad usia 40 sampai usia 50 lebih 3 bulan, itu sudah melaksanakan sholat atau belum? Itu. Maka ada keterangan yang menarik Pak Atubu. Meskipun ini kitab
Al-Barzanji ya. Umumnya Al-Barzanji itu kan kitabnya apa? Saudara kita. Biasanya apa dilantunkan di ya kitab Maulid kan, ada tiba, ada Barzanji, ada Qasidah Buddha dan seterusnya. Biasanya dilantunkan itu. Di situ isinya ada yang berkaitan dengan apa? Sejarah. Ada yang berkaitan dengan madaih, memuji apa? Nabi. Ya meskipun kalau kita di Muhammadiyah tidak semua yang terkandung di kitab itu kita sepakat, tapi bukan berarti apa yang dijelaskan di kitab-kitab Maulid tadi atau Mawalid ini semuanya salah, bukan berarti semacam itu. Meskipun kita tidak meritualkan Pak atau Bu, nggak ada kan dalam orang Muhammadiyah misalnya masjidnya baca Maulid, baca apa? Riba, baca apa? Berjanji. Tapi yang perlu dicatat, tidak semua yang ada di berjanji itu juga salah. Misalnya di antara isinya bicara tentang apa? Sejarah Nabi. Meskipun kadang ada hal yang hulu itu apa? Melebih-lebihkan ketika bicara tentang apa? Sejarah Nabi. Tapi yang menarik ketika bicara tentang sholat, bagaimana historitas kewajiban sholat itu. Di sana dikatakan wa furidu alaihi qiyamu ba'di sa'at al-lailiyah. Nabi itu sudah diwajibkan melakukan sholat di sebagian apa? Malam. Sebagaimana dalam surat apa? Al-Muzammil itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Menunjukkan ya ayyuhal muzammil itu kan wahyu masih pertama kali turun kepada siapa? Nabi. Ketika Nabi Muhammad itu tahannus menyepi di Gua Hira, maka kedatangan siapa? Jibril. Dan Nabi ketika itu kan bingung, Pak. Apakah ini malaikat atau siapa yang datang kepadaku? Maka Nabi dengan demam, kademen, catuan mungkin bahasa kita, atau mungkin deredek juga, pulang ke rumah. Maka ada sosok yang istimewa di dalam perjalanan dakwah Nabi. Siapa Bu? Siapa Bu? Khadijah atau Aisyah Bu? Ya, yang di sini bicara Khadijah Bu. Meskipun Aisyah juga sangat penting. Ketika itu Nabi bilang apa? Zammiluni, zammiluni. Disuruh apa? Ngasih selimut. Dan ketika Nabi pakai selimut, itu sudah disuruh apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Sehingga sholat malam hari itu pernah menjadi kewajiban bagi Nabi. Dan dilakukan dulu itu setengah malam. Kalau orang setengah malam melakukan sholat malam, Pak atau Bu, jenengan kuat atau enggak? Kuat Pak? Setengah malam qiyamul lail. Kuat atau enggak? Ya jelas enggak kuat. Pagi hari bekerja, malam apa? Setengah malam begadang. Dan juga sebagian kita mungkin secara kondisi kesehatan apa tidak fit, lagi sakit, malam hari bisa sholat atau enggak? Sehingga dalam beberapa tafsir yang bicara tentang surah Al-Muzammil itu, Nabi wa qa'ifatun minal ladzina ma'ad dan beberapa golongan dari kaum muslimin itu melakukan sholat malam sampai kakinya apa? Bengkak. Nah, karena Allah Ta'ala tahu betapa beratnya kewajiban ini, maka Allah dalam surat Al-Muzammil itu mengatakan apa? Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholat. Yang penting disuruh apa? Sholat malam tidak harus setengah malam. Semakin ringan. Kan faqra'u ma tayassara minhu, disuruh sholat semampunya. Tapi setelah itu dinasakh lagi. Rasulullah diperintahkan untuk melakukan sholat rokaatain, 2 rakaat. Rokaatain bil qadar, 2 rakaat di pagi hari. Wa rokaatain bil asyiyah, dan 2 rakaat di sore hari. Setelah itu kewajiban sholat 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari ini dinasakh. Dinasakh itu apa Pak? Dihapus. Dalam usul fikih yang disebut nasakh itu apa? Rafu hukmin syar'iyyan bidalilin syar'iyyan ala muta'akhir. Menghapus dalil syar'i
dengan dalil syar'i yang belakangan. Berarti ada dalil yang dulu dihapus dengan dalil yang belakangan. Contohnya yang paling mudah ya ziarah kubur. Dulu Nabi pernah apa? Melarang, kemudian diperintah. Artinya kalau konteks sholat atau historitas sholat 2 rakaat di pagi dan di sore ini ketika Isra dan Mi'raj dinasakh dengan apa? Kewajiban menjalankan sholat 5 waktu. Nah sekarang Pak atau Bu, bagaimana ceritanya Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu? Nanti jenengan bisa cek di TJA. TJA itu apa? Tanya jawab agama yang berisi fatwa-fatwa tarjih. Sudah ada berapa jilid Pak atau Bu? 8 jilid. Ini di TJA jilid 1 halaman 29. Di sana disebutkan hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, yaitu hadisnya faradallahu ala ummati khamsina salatan. Allah itu memfardukan atas umatku khamsina salatan, kata Nabi, 50 salat. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi ketika Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit yang ke-7, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Maqam Al-Mukafahah. Nah, Ki Jawa maknani panggonan apa? Pasowanan. Tempat Nabi berbicara dengan Allah dan menerima apa? Perintah salat. Pertama kali Nabi itu difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salat khamsina salatan. 50 salat. Kira-kira sanggup atau enggak, Pak? Jenengan suruh sehari semalam 50 salat. Nah, 5 waktu aja sebagian kecolongan ya, Pak ya. Yang susah kecolongan, yang sering kecolongan itu subuh, Pak itu. Karena baunya apa? Kesiangan. Asar juga semacam itu, Pak, karena sibuk kerja kan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memfardukan kepada Nabi khamsina salatan, 50 salat. Kata Nabi apa? Faraja'tu bidzalik, maka Nabi meminta keringanan kepada Allah lagi. Hatta marartu ala Musa, ketika itu karena Nabi apa? Lewat kepada Nabi Musa. Lah bagaimana Pak maksudnya? Karena dalam Mi'raj Nabi di langit pertama itu ketemu Nabi siapa Pak? Nabi Muhammad ketemu siapa? Nabi Adam yang merupakan apa? Nenek moyangnya manusia atau Nabi pertama. Di langit yang kedua Nabi ketemu siapa? Isa ibn Maryam. Al-Quran kalau bilang apa? Isa ibn Maryam, bukan Isa ibnullah, bukan Isa anaknya Allah. Dan ketemu kepada anaknya bibinya Isa yaitu Yahya, Nabi ya orang Kristen bilang Yohanes Pembaptis. Kalau di Injil itu digambarkan Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis itu nabi yang mendeklarasikan pertaubatan. Cara taubatnya harus dibaptis. Dibaptis itu apa? Dimasukkan ke dalam air. Dan Nabi Isa yang disebut Yesus Kristus, satu anaknya Allah, salah satu dari oknum Trinitas. Ada Allah Bapa, Allah Anak, kemudian Allah Ruhul Kudus. Itu dibaptis sama Nabi Yahya. Di sungai mana Bu? Bengawan Solo atau mana? Di sungai di Yordan, sebagaimana dalam keterangan apa? Injil. Itu Nabi Isa sama Yohanes Pembaptis ketemu Nabi Muhammad di langit yang kedua. Di langit yang ketiga Nabi Muhammad ketemu Nabi Yusuf. Ketika kita bicara sosok Nabi Yusuf, itu identik dengan siapa Bu? Ini saya tanyanya ke ibu-ibu ini. Nabi yang identik dengan apa Bu? Taman Bu, taman mana Bu sama suami jenengan, bapak jenengan? Hah? Sama tamannya, gitu. Ya betul Bu jawabannya, karena bapaknya nggak boleh diduakan. Kalau jenengan Bu, boleh diduakan? Nggak boleh juga. Pintar-pintar ibu nih.
Nah, di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Di langit keempat ketemu Nabi Idris. Kalau Nabi Idris itu sosok yang bagaimana Pak atau Bu? Idris itu masih dari akar dirosah, darsun, madrasah. Artinya apa? Belajar. Karena Nabi Idris itu dikatakan Nabi yang pertama kali menulis dengan kolam, dengan pena. Simbol apa? Peradaban keilmuan atau peradaban literasi, itu Nabi Idris. Kemudian di langit kelima ketemu Nabi Harun. Harun itu nabi untuk bangsa siapa? Bani Israel. Seorang nabi yang cukup cakap dalam berbicara. Kenapa? Karena Nabi Musa lebih dulu diangkat menjadi nabi. Karena Nabi Musa itu ketika bicara mengalami problem dalam kelancaran dalam berbicara, maka meminta supaya saudaranya yaitu Harun itu dijadikan seorang nabi, sehingga bisa berargumentasi dengan Fir'aun. Kemudian di langit yang keenam Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itu sosok yang penting dan nabi yang paling sering disebut dalam Al-Quran, dan nabi yang diutus untuk mengeluarkan bangsa yang sok ndablek, sok apa Pak? Sok keminter, sok jagoan, yaitu bangsa Israel. Ketika itu bangsa Israel diperbudak oleh Fir'aun di Mesir selama 4 abad. Diutuslah seorang nabi yaitu Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan, yaitu perbudakan Fir'aun, yaitu Ramses II Pak, atau Ramses kedua. Itu karena Ramses itu atau Fir'aun itu gelar seorang raja. Itu bukan nama orang, tapi nama atau gelar Raja Mesir. Nabi Musa itu diutus oleh Allah untuk mengeluarkan Bani Israel dari tanah perbudakan di Mesir ke tanah perjanjian. Dan Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj berarti ketemu Nabi Musa di langit yang ke-6. Di langit yang ke-7 Nabi Muhammad ketemu Ibrahim. Ibrahim itu sosok yang apa Pak? Sosok yang disebut apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Semua agama, maksudnya dalam kajian perbandingan agama ada istilah apa? Abrahamic faith, agama-agama Ibrahim, atau al-adyan as-samawiyah, agama-agama samawi. Yang paling tua apa? Yahudiyah atau Judaism, agama apa? Yahudi. Yang kedua Al-Masihiyah atau the Christianity. Yang ketiga apa? Islam. Semua agama ini pasti merujuk pada sosok Ibrahim. Buktinya apa Pak? Kalau Islam itu merujuk pada sosok Ibrahim. Kalau jenengan sholat ada doa apa? Sholawat. Di antara bunyi sholawatnya apa? Kama sholaita ala Ibrahim. Kenapa kok hanya Nabi Ibrahim yang disebut? Karena Nabi Ibrahim itu apa? Bapaknya para nabi. Dan banyak di antara syariat kita sebenarnya meneruskan syariat Nabi Ibrahim. Contohnya apa Pak? Tebu. Apa Bu? Apa Mas? Sunat ya. Sunat tolong ya. Ya contohnya khitan ya. Tapi jenengan nggak bisa ngikuti usia khitannya Nabi Ibrahim 80 tahun. Pakai kudung, pakai apa? Pakai kapak ya. Oh disunati pakai kapak. Kemudian korban itu juga meneruskan syariat Nabi Ibrahim. Kemudian haji juga semacam itu. Nah kembali ke sini Pak Atobun. Berarti ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan perintah sholat khamsina sholatan, Nabi Muhammad turun di langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Maka Nabi Musa ketika itu menyamar Nabi Muhammad. Ma faradallahu laka ala ummatika ya Muhammad. Wahai Muhammad, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada engkau atas umatmu? Qultu, kata Nabi, faradu khamsina sholatan. Allah Subhanahu wa taala memfardukan 50 salat. Qol, maka Nabi Musa
memberikan saran kepada Nabi Muhammad, farji ila rabbika, kamu kembali kepada Tuhanmu, fa inna ummataka, sesungguhnya umatmu la tutiku dzalik, tidak akan mampu melaksanakan apa, khamsina salatan, 50 salat. Karena kenapa Nabi Musa mengatakan demikian, Pak Teguh? Karena Nabi Musa lebih dulu daripada Nabi Muhammad. Nabi Musa itu seorang nabi yang kuat. Umatnya juga ndablek Bani Israel. Bangsa yang paling dikritik habis-habisan oleh Al-Quran, bangsa siapa? Israel. Tapi juga dipuji oleh Allah bahwasanya bangsa Israel itu memiliki kecerdasan. Wa inni fadhaltukum 'alal alamin. Terkadang dipuji, terkadang apa? Dikritik, meskipun lebih banyak dikritiknya. Kalau Bani Israel diperintah, semboyannya apa? Kalau kita sami'na wa ata'na. Tapi kalau Bani Israel, bangsa Israel, sami'na wa asaina. Kita dengar, tahu perintah, tapi tetap kita bangkang. Nah, itu. Berarti kalau ada di antara kita dikasih instruksi, ya iya dengar, tapi abaikan, ngeyel ya. Itu berarti meniru siapa, Pak? Nah, saya nggak jawab loh, cuma mancing saja. Nah, itu. Nah, Nabi Musa bilang apa? Fa inna ummataka la tutiqu dzalik, sesungguhnya umatmu yang secara fisik lemah itu apa, tidak mungkin sanggup melaksanakan khamsina salatan, 50 salat. Akhirnya apa? Nabi Muhammad menemui Allah lagi, minta apa? Keringanan. Fa wadu'a syatraha, maka dikasih keringanan setengahnya. Kalau 50 setengahnya berapa, Pak? 25. Tapi hadisnya hanya bicara syatraha, yang jelas setengahnya, tanpa menyebutkan angka gitu. Akhirnya Nabi Muhammad minta keringanan lagi. Karena kata Nabi Musa, tetap fa inna ummataka la tutiku dzalik. Terus Allah apa? Meringankan lagi setengahnya. Berarti 50, setengahnya 25, setengahnya berapa lagi? 12 setengah. Cumanya yang setengah ini gimana Bu itu? Sholat kok ada setengahnya. Terus pokoknya pahami apa setengahnya, nggak usah dihitung secara matematis. Nah setelah itu Nabi Muhammad apa? Mendatangi atau minta keringanan lagi kepada Allah. Maka ketika itu Allah mengatakan apa? Ya khamsun wa ya khamsun la yubaddalul qawlu ladayya. Kamu itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi wa ya khamsun, tapi nilainya 50 sholat. Ini kemurahan Allah yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Sudah dapat kortingan dari 50 menjadi berapa? Menjadi 5, tapi ganjarannya sama dengan 50 sholat gitu. Kalau enggak umatnya Nabi Muhammad enggak dapat keringanan semacam itu, Pak atau Bu. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yubaddalul qawlu ladayya. Ucapanku atau firmanku ini tidak mungkin diganti. Tapi Nabi Musa ketika itu masih bilang kepada Nabi Muhammad, roji robbaka, wahai Muhammad, kembali kepada Tuhanmu. Maka Nabi Musa tahu kalau umatnya Nabi Muhammad ini juga masih tidak mampu. Nabi terbukti betul, Pak Tobu. Kita 5 sholat saja banyak di kalangan umat Islam ini yang masih apa? Kehilangan sholat. Artinya Nabi Musa sangat pengalaman. Tapi kata Rasulullah apa? Istahyaitu min Rabbi, aku ini sudah malu kepada Tuhanku. Masa minta keringanan kok terus menerus. Ini tentang sejarah apa Pak? Sholat. Nah sekarang Pak atau Bu, kita coba lihat berkaitan dengan kitab sholat putusan tarjih tahun 1929. Kita hubungkan kajian kita dengan produk pemikiran ketarjihan. Tapi sebelumnya Pak atau Bu, di dalam kajian ketarjihan ada istilah wawasan-wawasan ketarjihan. Wawasan itu isinya perspektif atau semangat di dalam kita
tarjih. Ada 5 wawasan. Ini saya jelaskan dengan cepat. Yang pertama wawasan paham agama. Yang kedua wawasan tajdid. Yang ketiga wawasan toleransi. Yang keempat wawasan keterbukaan. Yang kelima wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Kita mulai dari wawasan yang pertama. Bagaimana wawasan paham agama sebagaimana yang dirumuskan oleh majelis tarjih. Ketika kita bicara tentang definisi agama, maka definisi agama itu bisa ditemukan di APT Jilid 1, Pak atau Bu. Jenengan sudah punya nggih? Sudah punya, Pak? Sudah ya? Belum, Pak. Jenengan sudah punya, Bu? Sudah, Bu ya? Bapak ngakunya tidak ya, Bu? Belum ya, Bu? Jenengan ngaku sudah, Bu ya? Ya Ustaz, tapi masih di toko belum diambil. Ya insya Allah nanti beli, Bu ya. Nah, dalam definisi agama di APT Jilid 1, ketika Muhammadiyah ingin mendefinisikan agama, dalam definisi agama Muhammadiyah dikatakan yang disebut agama Islam itu apa? Ma'anzalahullahu fil Quran, apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang terdapat dalam sunnah sahihah. Meskipun kata sunnah sahihah ini mengalami apa, perbedaan penafsiran di kalangan intern warga Muhammadiyah atau di kalangan ulama apa? Muhammadiyah, dipahami seolah-olah Muhammadiyah hanya pakai hadis sahih, sehingga konsekuensinya ketika itu Majelis Tarjih Jawa Barat menyimpulkan kalau sunnah sahihah itu berarti dasar hukum di Muhammadiyah itu ya hanya sunnah atau hadis yang sahih. Dalam sholat Idin, Pak, Idul Fitri dan Idul Adha, jumlah rakaatnya berapa, Pak atau Bu? Rakaataini, 2 rakaat. Apa yang membedakan sholat Idin dengan sholat Jum'ah atau dengan sholat subuh atau sholat qobliyah ba'diyah yang jumlah rakaatnya juga rakaataini, Pak? 2 rakaat. Apa yang membedakan? Ada takbir yang disebut takbir apa, Pak? Zawaid. Jumlahnya berapa? 12. Sab'an fil ula, 7 di rakaat pertama. Wa khamsan fil akhirah, dan 5 di rakaat yang kedua. Ada 7, 5. Itu yang menjadi apa, Pak? Identitas sholat Idin. Tapi ternyata ketika kita bahas, Pak, hadisnya itu tidak ada yang sahih. Nah, kalau kita beragama hanya pakai hadis sahih aja, Pak, berarti kita melaksanakan sholat Idin tanpa takbir zawaid. Konsekuensinya apa, Bu? Kalau kita melakukan sholat Idin tanpa takbir zawaid, kayak sholat subuh, Bu ya, kayak sholat subuh yang siangan, atau kayak sholat apa, Bu? Sholat duha, cumanya pakai khutbah. Mau dijajal loh, nanti jamaahnya gremeng semuanya. Baru kali ini saya melakukan sholat Id dengan terasa sholat duha. Artinya Muhammadiyah tetap pakai hadis hasan, karena hadis secara kualitas itu kan dibagi menjadi 3, Pak. Ada hadis sahih, hasan, dan dhaif. Maksudnya sunnah sahih dalam pandangan Muhammadiyah itu mencakup hadis sahih dan hasan. Ya, meskipun takbir zawaid tadi hadisnya dhaif, tapi banyak jalannya sehingga yuqawi ba'duha ba'dhan. Sebagian menguatkan sebagian yang lain, sehingga dari dhaif menjadi hasan. Ya disebut hasan li ghairi, itu boleh diamalkan. Tapi intinya, Pak, wawasan paham Muhammadiyah, wawasan paham agama Muhammadiyah, intinya dasar beragama orang Muhammadiyah itu yang pertama Quran, yang kedua sunnah sahihah maqbulah, maksudnya mencakup hadis sahih dan hasan. Kalau dhaif berarti tidak boleh dijadikan landasan dalam beragama. Oke, jelas ya? Nah, selanjutnya tajdid. Wawasan tajdid. Tajdid itu maknanya apa? Apa, Pak? Pembaruan.
Tapi tajdid dalam Muhammadiyah itu dimaknai dua, Pak. Yang pertama purifikasi. Purifikasi itu apa? Pemurnian. Ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang akidah dan ibadah. Pokoknya kalau Muhammadiyah ibadah atau akidah itu purifikasi. Maksudnya purifikasi itu apa? Berarti kalau akidah ya harus sesuai tauhid, tidak boleh mengandung unsur apa? TBCS. Kalau ibadah, berarti ibadah harus dasarnya jelas, tidak boleh mengandung apa? Bid'ah. Atau Muhammadiyah berupaya melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi. Itu yang disebut tajdid, maknanya apa? Purifikasi. Tapi tajdid itu juga maknanya dinamisasi. Dinamisasi apa, Pak? Maksudnya Tebu bisa berkembang sesuai dengan konteks zaman. Itu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam muamalat duniawiyah. Sehingga Muhammadiyah itu seimbang, Pak Tebu. Kalau ibadah itu sangat rigid. Rigid itu apa? Ketat. Akidah juga harus Quran dan hadis. Tapi kalau muamalah duniawiyah boleh berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh sebab itu Muhammadiyah tidak anti apa, Pak? Tidak anti modernisasi atau apa? Bahkan apa? Mengusung risalah Islam berkemajuan. Bagaimana membawa Islam ini sehingga masih relevan dalam konteks apa? Kekinian. Itu dalam muamalat apa? Duniawiyah. Berikutnya wawasan toleransi. Artinya apa? Apa Pak atau Bu? Nanti jenengan lihat di penerangan tentang hal tadi di APT jilid 1. Maksudnya wawasan toleransi atau tasamuh. Majelis takjih ketika memutuskan putusan tidak menganggap putusannya itu paling apa, Pak? Benar. Tidak. Artinya tetap menghargai pendapat yang berbeda dengan majelis takjih. Contohnya yang mudah, Pak. Kunut subuh kalau di Muhammadiyah kunut atau enggak? Kunut atau enggak kita? Enggak, karena kita berpandangan kunut subuh itu hadis-hadisnya apa, Pak? Dhaif. Termasuk doa kunut subuh. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Itu sebenarnya doa untuk kunut apa? Kunut witir. Nanti jenengan lihat di kitab Bulughul Maram. Hadisnya bagaimana? Hadis Al Hasan ibn Ali. Ali bin Abi Thalib kan punya anak apa? Hasan dan Husain. Ketika Rasulullah mengajarkan doa kepada Al Hasan ibn Ali, kata Hasan bagaimana? Allamani Rasulullah kalimatin aquluhunna fi kunutil witri, bukan fi kunutis subhi. Bagaimana doanya? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait. Nah, kok nyambung ya? Ini berarti kunut juga ya? Ya. Dan sehingga apa? Kunut subuh itu kalau di Muhammadiyah sekarang apa? Tidak dilakukan. Sehingga kita di masjid, di Muhammadiyah, di musola Muhammadiyah, sholat subuh tidak pakai kunut. Tapi kalau jenengan Pak atau Bu, jenengan musafir cari masjid ketemu kok masjid umum, secara umum pakai kunut atau enggak? Jenengan ikut sholat jamaah atau bikin sholat sendiri? Tetap ikut sholat jamaah ya. Tapi masalahnya imamnya kunut. Kalau imamnya kunut setelah sholat jenengan i'adah atau enggak? I'adah itu mengulangi sholat subuh atau enggak? Kenapa kok enggak i'adah? Karena malas atau karena apa? Karena kita menganggap tetap sah meskipun tadi imamnya kunut. Itu contoh toleransi. Kemudian keterbukaan, wawasan keterbukaan artinya majelis takjih menerima kritik dan saran untuk melakukan perbaikan terhadap putusan yang sudah pernah diputuskan. Gitu. Artinya apa? Putusan yang sudah diputuskan boleh dikoreksi. Atau misalnya ada orang yang memberikan koreksi menemukan dalil yang lebih kuat, itu boleh. Dan majelis takjih tidak akan segan untuk melakukan kajian ulang. Dulu
fotonya Bayi Ahmad Dahlan 1929, memasang foto Bayi Ahmad Dahlan, hukumnya apa Pak? Haram. Kenapa Pak? Yukhafu minhul fitnah, apa, ditakuti mendatangkan fitnah, karena dianggap ketika itu akidah orang Muhammadiyah belum kuat. Tahu fotonya Bayi Ahmad Dahlan, tangannya ditempelkan gini Pak, terus diusapkan supaya apa Pak? Halal berkah. Tapi di Muktamar Sidoarjo 1968 Pak, putusan tadi dicabut. Kenapa dicabut? Karena akidah orang Muhammadiyah sudah dianggap kuat, tidak ada yang ngalap berkah. Dan juga ada kepentingan edukasi bahwasanya generasi Muhammadiyah ini harus tahu siapa founding fathers, pendiri apa? Organisasi. Apalagi siswa-siswa di sekolah apa? Muhammadiyah, masa nggak tahu fotonya Bayi Ahmad Dahlan, sedangkan fotonya Presiden Jokowi ada. Nah itu, oleh sebab itu sekarang diperbolehkan. Itu contoh wawasan apa? Keterbukaan. Dulu pernah diputuskan haram, kemudian apa? Berubah dihalalkan. Berikutnya apa? Tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Artinya Muhammadiyah ketika beragama itu ya langsung ke Quran dan Sunnah. Akan tetapi Muhammadiyah tidak pernah mengatakan bahwasanya pendapat-pendapat mazhab itu tidak penting. Kitab-kitab penting atau enggak Pak? Penting untuk dijadikan pertimbangan dalam apa? Menentukan putusan atau diktum norma agama. Sehingga kesimpulan kita Pak, Muhammadiyah tidak bermadhab tetapi juga tidak anti madhab. Ini saya cepat ya, karena waktu kita terbatas. Kalau kita cermati Pak atau Bu, di kitab Sholah, putusan di Solo tahun 1929, saya analisa ada beberapa perbedaan antara Majelis Tarjih dengan mazhab Syafi'i dan juga ada persamaan. Contoh perbedaan Pak atau Bu, misalnya ketika kita sholat di HPT kita pakai usholi atau enggak Pak? Tidak. HPT hanya bilang apa? Idza kunta ila sholati faqul Allahu akbar. Kalau engkau mau sholat ucapkan apa? Allahu akbar. Mukhlishan niyataka lillah, dengan mengikhlaskan niatmu kepada Allah. Ada talafut biniat enggak? Tidak. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, hukum talafut biniat apa Pak? Sunnah. Nanti kalau jenengan nanti mau sholat apa? Zuhur. Niat sholat zuhur bagaimana? Dengan kalau ditalafutkan usolli fardhu zuhri arba'ah raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Artinya Muhammadiyah tidak pakai talafut. Kenapa Pak? Ternyata sudah saya cek di kitab Al-Muhadzab, kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ini kitab yang cukup otoritatif dalam mazhab Syafi'i. Kalau Muhammadiyah tidak pakai talafut biniat Pak, ternyata cocok dengan keterangan di kitab apa? Al-Muhadzab. Saya bacakan langsung poinnya saja Pak. Wa min ashabina, di antara sahabat-sahabat Imam Syafi'i, mangkol ada yang berpendapat yanwi biqalbi wa yatalafat bilisan. Orang itu kalau mau sholat niat dengan hati dan melafazkan dengan lisan. Walaysa bisyai'in, tetapi pendapat ini tidak ada apa-apanya, artinya tidak betul. Li'anna niyata, karena niat hiyal qasdu bil qalbi, karena yang disebut niat itu menyengaja dalam hati. Berarti kalau niat itu amalun qalbiyun atau amalun lisaniyun Pak Teguh? Pekerjaan hati atau pekerjaan lisan? Hati itu disepakati. Sehingga kalau dalam mazhab Syafi'i itu niat itu yang dihitung apa yang di hati. Meskipun jenengan lisannya kesleo, misalnya nanti mau sholat duhur, hatinya bilang usolli fardhu duhri, tapi lisannya usolli fardhul asri. Sholatnya sah atau enggak Bu? Dalam mazhab Syafi'i sah, karena yang dihitung apa? Hati gitu. Berikutnya Pak atau Bu,
Di kitab sholah kita di Solo, Muhammadiyah sudah menyebutkan ada varian doa iftitah. Doa iftitah itu sudah ada 2. Artinya Pak, Muhammadiyah mengakui adanya tanawu fil ibadah. Tanawu itu apa? Pluralitas, tapi bukan pluralisme loh Pak. Pluralitas atau varian dalam pelaksanaan ibadah selama dalilnya itu dari sunnah makbulah, itu boleh diamalkan. Di doa iftitah kita Pak, di APT kita, yang pertama apa Pak atau Bu? Allahumma ba'id. Itu riwayatnya siapa Pak atau Bu? Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Dari sahabat siapa? Abu Hurairah. Tetapi juga Muhammadiyah mengakui adanya wajah tuh, yaitu wajah tu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ard dan seterusnya. Tapi tidak hanya wa ana minal muslimin, tapi hadisnya lengkap Pak. Di Al-Muhadzab juga disebutkan lengkap Pak, sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu hadis Ali riwayat Imam Muslim. Tapi kenapa yang populer di Muhammadiyah itu Allahumma ba'id atau yang diletakkan di pertama? Kenapa Pak? Karena dari segi tingkatan kualitas sanad lebih kuat. Kenapa muttafaqun alaih? Tingkatan kualitas sanad hadis Pak. Yang pertama marwahu syekhon, hadis yang diriwayatkan syekhon, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua Pak, marwahu Bukhari, yang diriwayatkan Imam Bukhari. Yang ketiga marwahu Muslimun, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau wajah tuh itu riwayat siapa Pak tadi? Imam Muslim. Kalau Allahumma ba'id Bukhari Muslim, berarti lebih tinggi mana Pak? Lebih tinggi Bukhari Muslim, yaitu lebih tinggi Allahumma ba'id. Tapi wajah tuh apa boleh diamalkan? Boleh. Apakah sahih? Ya sahih, rawahu Muslim. Itu. Berikutnya Pak, dulu di HPT kita sebelum baca amin wala dhalin terus apa? Amin kan, kalau kita dulu ada tambahnya Rabbi firli. Kalau jenengan wali walidayya wali jami'il muslimin Pak, itu di kitab Yahnatut Thalibin ini ya, wali walidayya wali jami'il muslimin. Tapi yang ini nggak ada hadisnya Pak. Tapi yang Rabbi firli itu ada hadisnya Pak. Disebutkan di kitab Fikih Islami Sulaiman Rasyid. Ini karena masuk fatwa ya. Nanti jenengan cek di TJA kita, itu ada orang yang bertanya tentang hadis Wa'il ibn Hujr, bahwasanya Nabi itu mengucapkan apa? Mengucapkan Rabbi firli sebelum amin. Tapi hadisnya setelah dikaji oleh Majelis Tarjih tahun 1937 Pak, dinyatakan dhaif. Berarti ini prinsip apa Pak? Keterbukaan. Dulu sifatus sholah kita atau kitabus sholah kita ada bacaan Rabbi firli sebelum amin. Tapi ternyata setelah dikaji ulang oleh Majelis Tarjih, hadisnya dhaif, maka dihilangkan. Meskipun kalau di Fathul Mu'in dan I'anatul Thalibin itu ya ada kesunahan apa? Rabbi firli wali walidayya wali jami'il muslimina amin ya rabbal alamin. Malah doa menulisannya itu. Berikutnya Pak, doa di antara dua sujud. Kalau jenengan doanya apa Pak? Tuh Bu, pelan-pelan kita. Coba saya didikte. Apa Bu? Allahumma firli, terus warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kok sudah? Karena baca sini semuanya ya. Biasanya ada tambahnya apa? Warfa'ni wa'afini wa'fu'anni. Kalau kita cek Pak, kenapa di APT kita hanya 5? Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kalau jenengan tambah lagi warfa'ni wa'afini wa'fu'anni, 8 Pak. Jenengan mintanya kepada siapa?
Allah. Kalau jenengan minta kepada Allah semakin banyak semakin dikasih atau enggak? Hah? Ya semakin dikasih Bu, Allah itu Rahman Rahim ya. Tapi kalau jenengan minta orang keseringan dikasih atau diomelin? Nah, diomelin itu bedanya manusia dengan Allah. Tapi kalau jenengan mencukupkan 5 Bu, kenapa kok enggak 8? Intinya Pak ya, di antara tambahan tadi ada warfa'ni, kemudian apa? Wa'afini wa'fu'anni, yang tidak ada hadisnya sama sekali itu tambahan yang paling belakang, yaitu yang ke-8, wa'fu anni. Itu enggak disebutkan dalam satu hadis apapun. Dan siapa yang menambah? Di kitab yang itu Tolibin Pak dikatakan zada nambah sopo al-Ghazali, Imam Ghazali, wa'fu anni. Sehingga kalau jenengan mengamalkan wa'fu anni itu sebenarnya tidak ada hadisnya. Yang menambah siapa? Imam Ghazali. Apakah maknanya salah? Baik. Apakah Imam Ghazali nggak pandai? Sangat pandai, Hujatul Islam. Tapi masalahnya ini apa Pak? Ibadah. Kalau ibadah kan harus, tadi kalau Muhammadiyah memahami agama apa dasar agama? Al-Quran dan Sunnah Makbulah. Nah ini pendapat ulama Pak. Berarti masuk Sunnah Makbulah atau enggak? Tidak itu. Oke. Berikutnya Pak, doa setelah tasyahud awal. Ada nggak doanya? Kalau dalam mazhab Syafi'i, tasyahud awal itu bilang apa? Tasyahud terus Allahumma sholli ala Muhammad. Itu saja, terus apa? Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, terus apa? Bangkit. Tapi dalam HPT kita Pak, sholawatnya lengkap sampai innaka hamidun majid. Ditambah ada doa, setelah itu tetap ada doanya. Apa? Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini HPT jilid 1. Kalau jenengan baca HPT jilid 3 Pak, itu doanya ada yang jenengan pasti sudah hafal. Boleh apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Itu dibaca setelah tasyahud awal. Dan ini saya sering mengajarkan praktek sholat di Aum Muhammadiyah Pak. Tapi rata-rata sekolah kita belum mengajarkan. Mayoritas belum tahu kalau ada doa setelah tasyahud awal. Oke, berikutnya 5 menit lagi Pak, atau sabar ya, meskipun sudah panas. Bacaan sholawat. Bacaan sholawat dalam kitab sholat kita pakai Sayyidina atau tidak Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Apa itu enggak gemberan Pak, atau jangkar wong Jawa nyebutnya? Hah? Kenapa Pak? Ternyata di HPT kita tidak pakai tambahan Sayyidina. Yang menarik Pak, yang dikutip HPT kita itu justru kitab Makanya di sana dikatakan wafil dan di dalam kitab Kitab itu kitabnya siapa? Imam Syafi'i. An Ka'ab ibn Ujrah, dari sahabat Ka'ab ibn Ujrah, anin Nabi annahu kana yaqulu fis shalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada Sayyidina. Berarti kalau kita sholawat tanpa Sayyidina mengikuti Imam Syafi'i enggak? Betul, berarti kita juga mengikuti Imam Syafi'i. Ini kitab mazhab Syafi'i, itu kitab Dan juga Pak, kalau kita kaji, lihat berdasarkan tadi ya, wawasan ketarjian, berarti di sini Muhammadiyah tetap menganggap kitab kuning atau kitab mazhab itu tetap penting. Makanya dikutip wafil berarti ini kitabnya mazhab Syafi'i. Tapi yang disebutkan bukan pendapatnya Imam Syafi'i, tapi hadis yang dikutip oleh Imam Syafi'i, yaitu hadis Ka'ab ibn Ujrah. Oleh sebab itu kalau kita tanpa Sayyidina itu bukan berarti kita anti mazhab
Syafi'i, justru kita mengikuti Imam Syafi'i. Dan orang yang pakai Sayyidina pun tidak selalu konsisten, Pak. Apa dalam azan pakai Sayyidina? Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, ada enggak? Enggak ada dalam azan. Meskipun Sayyidina ini kan terkadang sudah menjadi politik identitas, tapi berani enggak memasukkan dalam azan untuk sholat? Berani, Pak? Enggak berani kan? Berikutnya salam lengkap. Di APT kita tahun 1929 salam untuk mengakhiri sholat itu lengkap. Maksudnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan dan ke kiri. Secara umum, Pak, dalam mazhab Syafi'i salam sholat itu lengkap atau enggak? Lengkap atau enggak? Enggak, cuma assalamualaikum warahmatullahi. Makanya di Fathul Mu'in, Pak, di sana dikatakan disunahkan warahmatullah tapi duna wabarakatuh, tanpa tambahan wabarakatuh, karena dianggap dalam mazhab Syafi'i itu riwayatnya fardah, riwayat satu orang. Dan ternyata, Pak, yang menarik ketika HPT kita 1929 berpandangan bahwasanya salam itu lengkap, yang dikutip itu hadis Bulughul Maram yang ditulis oleh siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mazhabnya apa? Syafi'i. Justru satu-satunya hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram itu hadis Wa'id ibn Hujr, kalau Rasulullah itu salamnya lengkap ke kanan dan ke kiri. Artinya Muhammadiyah apa, Pak? Mengikuti tokoh dalam mazhab Syafi'i yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apakah riwayatnya itu lemah? Didukung oleh Fathul Mu'in, Pak. Ini saya cepat ya. Lakin ikhtiro, akan tapi dipilih nadbuha, yaitu kesunahan menambahkan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Ini qaul yang muktamad, pendapat otoritatif dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam pandangan Fathul Mu'in tetap disunahkan tambahan wabarakatuh li thubutiha, karena ada hadis min iddati turuq, jalannya juga banyak, maksudnya riwayat hadisnya juga banyak. Berarti kita Fathul Mu'in saja, Pak, bilang kalau tambahan salam atau tambahan wabarakatuh itu ada riwayatnya yang cukup banyak itu. Tapi, Pak, di Monas Tarjih 2010 di Malang ya, sebagaimana dalam HPT jilid 3, salam ini dikaji ulang. Dan Muhammadiyah di sana menempuh tanawwu' fil ibadah. Bahwasanya apa? Salam assalamualaikum warahmatullahi hadisnya cukup banyak. Salam yang lengkap hadisnya juga sahih, sehingga keduanya sekarang boleh diamalkan. Dengan salamnya lengkap boleh. Sebagaimana HPT jilid 1. Salamnya sebagaimana mazhab Syafi'i, assalamualaikum warahmatullahi, boleh enggak? Boleh. Dan itu saya pribadi, Pak, ini tapi pendapat personal saya lebih nyaman itu. Kenapa? Karena kalau jadi imam itu gak begitu ngoyo. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu agak naik nafasnya tinggi gitu. Tapi assalamualaikum warahmatullahi kan cuma ringan, tapi itu alasan personal loh. Tapi intinya Muhammadiyah boleh duanya, di Muhammadiyah boleh dua-dua. Yang terakhir ini, Pak, dalam sholat apakah dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Ada persamaan gender atau enggak dalam sholat? Tapi persamaan gender itu enggak selalu betul, Pak. Kalau WC ada persamaan gender itu jadi masalah. WC laki-laki perempuan menjadi WC bersama, itu jadi masalah itu. Tapi dalam konteks sholat ada nggak persamaan laki-laki dengan perempuan atau ada perbedaan? Dalam HPT kita dikatakan wala farqa, tidak ada perbedaan baina rajuli wal mar'ati fi hadzal kaifiyah, dalam pelaksanaan apa? Salat. Karena dalam mazhab Syafi'i kalau wanita dalam keadaan sujud dan rukuk itu gimana, Bu? Dhammu ba'diha ila ba'din, anggota tubuh didekapkan dengan yang lain. Itu kalau sujud dan rukuk.
rukuk. Kan gitu kan, mau rukuk kan gini toh, kayak demek gitu. Sujud juga semacam itu. Tapi dalam pandangan majelis tarjih sama antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena hadis yang menjelaskan tentang perintah mendekatkan anggota tubuh dengan yang lainnya itu hadisnya mursal, sebagaimana dalam hadis Abu Dawud dari Zaid ibn Abi Habib. Sehingga kalau dalam tarjih tidak diamalkan. Itu beberapa perbedaan antara kitab sholah kita 1929 dengan mazhab Syafi'i. Tapi di samping itu ada persamaannya Pak atau Bu. Saya akan menunjukkan sisi-sisi perbedaan, tapi bukan berarti Muhammadiyah tidak sama dengan mazhab Syafi'i. Banyak juga yang sama. Misalnya cara mengangkat apa? Tangan itu sejajar dengan telinga. Ibu jari telinga bawah, ujung jari tangan atas. Doa tawajuh ada wajah, sama nggak dengan mazhab Syafi'i? Sama. Artinya wajah itu juga boleh. Doa sholat yang lain, rukuk. Kalau kita yang pertama Bang, misalnya rukuk, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Bolehkah baca subhana rabbiyal a'la? Boleh. Ketika sujud apa? Subhana rabbiyal saya salah itu. Betul Mas ya, keliru saya. Dalam rukuk subhana rabbiyal azim. Nah, itu. Boleh enggak kita? Boleh. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la boleh enggak? Boleh. Kemudian tahiyat. At-tahiyatu lillah. Itu tasawufnya siapa? Tasawufnya Ibnu Abbas. Tasawufnya Abdullah ibn Mas'ud. Tapi kalau at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah boleh enggak? Boleh. Tasawufnya siapa? Ibnu Abbas. Artinya ada beberapa persamaan dan perbedaan. Kemudian isti'adzah. Kalau kita sholat disuruh baca isti'adzah. Isti'adzah itu untuk apa? Untuk bacaan Quran, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Dibaca di setiap rakaat atau cukup rakaat pertama Pak Teguh? Dalam tarjih setiap rakaat. Dalam mazhab Syafi'i juga sama. Kenapa demikian? Karena di setiap rakaat ada bacaan Quran gitu. Itu contoh apa? Persamaan antara tarjih dengan mazhab Syafi'i. Mungkin saya kira sekian ya. Ada sisi persamaan dan ada sisi-sisi apa? Perbedaan. Karena tadi Muhammadiyah memang tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Tapi bukan berarti pendapat mazhab itu apa? Tidak penting. Tetap penting dijadikan pertimbangan dalam menentukan norma hukum atau putusan atau fatwa dalam upaya rujuk ilal Quran wa sunnah, kembali pada Quran dan sunnah. Mungkin demikian kajian kita. Ini biasanya ada tanya jawab atau langsung ditutup Pak? Mungkin ya, karena waktunya sudah lebih dari 20 menit ya. Nanti kalau saya yakin sudah ada yang ingin bertanya, nanti kajian kita tutup dulu. Nanti jamaah yang mau bertanya silakan langsung menemui Ustaz Lukman. Makasih. Demikian Bapak Ibu jamaah pagi yang dirahmati Allah, kajian di pagi hari ini memperingati Isra Mi'raj dengan memperdalam bacaan salat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.